Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas terkait upah saat hamil dan biaya persalinan. Kali ini kita akan bahas dengan sesi tanya jawab. Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti hamil atau melahirkan selama setidaknya 3 bulan. Pertanyaan yang datang setelah itu adalah, apakah pekerja perempuan tetap mendapatkan upah selama menjalani cuti tersebut? Lalu, apakah biaya persalinan dibiayai oleh perusahaan? Teman-teman, kita lihat yuk tanya jawab yang ada di sesi kali ini. Apakah perusahaan tetap memberikan gaji selama pekerja perempuan menjalani cuti hamil atau melahirkan tersebut? Selama 3 bulan cuti hamil atau melahirkan tersebut, perusahaan tetap wajib memberikan hak upah penuh. Artinya, perusahaan tetap memberikan gaji pada pekerja perempuan yang hamil meskipun mereka sedang menjalani cuti hamil atau melahirkan. Apakah upah pekerja yang sedang hamil dapat dikurangi dikarenakan performa pekerjanya menurun? Tidak ada aturan yang mengatur mengenai perusahaan dapat mengurangi upah pekerja yang sedang hamil dikarenakan performa kerjanya menurun. Larangan tegas pada pasal 153 ayat 1 huruf E dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah larangan bagi pengusaha untuk melakukan PHK terhadap pekerja perempuan karena kehamilannya. Meski demikian, dalam berbagai aturan perundang-undangan, hak-hak pekerja perempuan berkenaan dengan hak atas reproduksi sangat dilindungi dan diperhatikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan berbunyi, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan. Meski kesimpulan yang bisa diambil adalah perusahaan tidak dapat melakukan pemotongan upah dikarenakan performa pekerja hamil menurun. Apakah perusahaan juga menanggung biaya pengobatan saat hamil, termasuk diantaranya biaya untuk check-up rutin? Perusahaan wajib mendaftarkan pekerja untuk mengikuti program BPJS Kesehatan, sehingga pekerja perempuan yang hamil dapat menggunakan fasilitas manfaat dari BPJS tersebut. Cakupan pelayanan kesehatan yang di-cover oleh BPJS untuk kebidanan dan neonatal adalah pelayanan yang menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, pasca persalinan, penanganan pendarahan pasca keguguran, dan pelayanan KB pasca salin, serta komplikasi yang terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas, dan KB pasca salin. Apakah biaya melahirkan bagi pekerja perempuan ditanggung oleh perusahaan? Sejak 1 Januari 2014, penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, dan perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2015. BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan bagi anggotanya termasuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan,
Nah, dilansir dari laman bpjskesehatan.go.id, menetapkan besaran tarif persalin normal di Vaskes 1 sebesar 600.000. Jika biaya persalin normal lebih dari 600.000, selebihnya peserta harus membayar sendiri. Apabila perusahaan ternyata belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan, maka perusahaan wajib menanggung jawab pada saat pekerjanya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Tertulis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 11 Ayat 2B. Selain tentunya ada sanksi administratif lain yang siap mengancam perusahaan. Apabila pekerja melahirkan dengan cara operasi sesar, apakah biayanya juga ditanggung perusahaan? Jika pekerja sudah didaftarkan di dalam program BPJS Kesehatan, maka apabila pekerja melahirkan secara sesar, berdasarkan surat keterangan atau rujukan dokter di Vaskes 1 bahwa kehamilan pekerja tersebut membutuhkan operasi sesar, pekerja akan mendapatkan pelayanan melahirkan gratis dari BPJS Kesehatan. Perusahaan yang menanggung biaya persalinan sampai anak keberapa? Mengenai hal ini, perlu memperhatikan skema iuran BPJS Kesehatan dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Di dalamnya, iuran jaminan kesehatan bagi pekerja sebesar 5% terdiri dari iuran yang ditanggung perusahaan sebesar 4% dan pekerja sebesar 1%. Skema ini digunakan untuk menghitung iuran BPJS pekerja, pasangan, dan 3 orang anaknya. Jika pekerja melapor ingin menambahkan 1 anggota keluarga lagi, misal anak keempat dan seterusnya, sebagai penerima manfaat jaminan BPJS Kesehatan, maka skema iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung perusahaan sebesar 4% dari potongan gajinya menjadi 2%. Artinya, biaya persalinan anak akan tetap ditanggung oleh BPJS Kesehatan dengan ketentuan adanya kenaikan iuran bagi anak keempat dan seterusnya yang harus dibayarkan oleh pekerja. Bagaimana dengan pekerja perempuan yang tidak terdaftar dalam program BPJS Kesehatan? Siapa yang akan menanggung biaya persalinannya? Jika perusahaan ternyata belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, maka perusahaan harus menanggung pelayanan kesehatan pekerjanya sesuai manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan. Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Kesehatan dapat terancam sanksi administratif berupa teguran, denda, dan tidak mendapatkan layanan publik atau perizinan. Apakah perusahaan menanggung biaya persalinan bagi istri pekerja? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa pekerja berhak atas pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Cakupan program BPJS Kesehatan termasuk pemeriksaan kehamilan dan pelayanan persalinan yang diberikan kepada pekerja perempuan berkeluarga atau istri pekerja peserta BPJS Kesehatan. Jadi, jika istri pekerja telah diikutsertakan dan menjadi anggota BPJS Kesehatan, maka istri pekerja berhak memperoleh bantuan biaya persalinan dari BPJS Kesehatan. Bolehkah perusahaan tidak memberikan tunjangan biaya melahirkan dikarenakan sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan dari suami? Tunjangan merupakan tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan dari perusahaan, lembaga, atau institusi tempat bekerja. Sehingga tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan tunjangan melahirkan kepada karyawannya. Bila disepakati mengenai pemberikan tunjangan biaya melahirkan, pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja dapat memasukkannya ke dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Apa saja bentuk bantuan biaya persalinan yang wajib ditanggung perusahaan? Jika perusahaan sudah mendaftarkan pekerja ke dalam program BPJS Kesehatan, maka pekerja mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti berikut. Pertama, pelayanan pemeriksaan kehamilan, lalu persalinan,
lalu pemeriksaan bayi baru lahir, lalu pemeriksaan pasca persalinan, dan yang kelima adalah pelayanan KB. Perlu diperhatikan agar cakupan pelayanan bagi anak tercover juga saat mengetahui kehamilan, anak sudah bisa didaftarkan bagi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi anak yang baru lahir yang membutuhkan perawatan. Di dalam pasal 8 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015, yang pertama adalah bayi dapat didaftarkan sebagai peserta sejak terdeteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter. 2. Pendaftaran bayi dilakukan dengan memilih kelas perawatan yang sama dengan si ibu. Cantumkan data sesuai identitas si ibu, mengisi data NIK dengan data nomor kakak orang tuanya, mengisi data tanggal lahir sesuai dengan tanggal pada saat bayi didaftarkan. Pembayaran iuran pertama dari bayi dalam kandungan dilakukan setelah bayi dilahirkan dalam keadaan hidup, dan jaminan pelayanan kesehatan si bayi berlaku sejak iuran pertama dibayarkan. Lalu yang keempat, setelah bayi dilahirkan, orang tua wajib melakukan perubahan data bayi selama 3 bulan pasca dilahirkan. Teman-teman, ini adalah sumbernya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.